Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman, alhamdulillahilladzi ala ni'matil islam, alhamdulillahilladzi ala ni'matil hidayah, alhamdulillahilladzi ala ni'matil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini walaupun tetangga kita mengadakan pesta, ya kan? Walaupun tetangga dekat kita mengadakan hiburan legend, hiburan generasi Pulau Panjenengan, namun alhamdulillahirabbil alamin karena nikmat istiqomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, akhirnya Allah langkahkan kaki kita, kaki Panjenengan untuk datang ke masjid yang kita cintai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, di kesempatan hiruk-pikuk dunia yang semakin tidak jelas arahnya semakin kemana, namun Allah berikan cahaya-cahaya, namun Allah berikan kepada kita pintu-pintu, namun Allah berikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk terus berdekat kepada Allah, salah satunya dalam majelis ilmu. Ini patut kita syukuri, karena kalau tidak kita syukuri kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, artinya kita ingkar, kita mengkufuri nikmat itu. Dan kita tahu barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Namun barang siapa yang ingkar mengkufuri nikmat Allah, maka ancaman Allah sangat luar biasa. Bahkan ini dibiarkan Allah Subhanahu wa taala, salat wa salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, hari ini hari yang spesial, ya, malam Ahad. Ini hari besar Indonesia. Tepatnya adalah apa? Ada yang tahu? Hari besar ya, luar biasa. Hari ini adalah hari ke-78 tahun kemerdekaan Indonesia plus 16 hari, ya, plus 16 hari. Coba Bapak Ibu bayangkan, 16 hari yang lalu Panjenengan lihat anak-anak kita berlomba-lomba nyopati kerupuk, ya kan? Nyopati sendok, ketika ini kelihatan penuh batu, ya kan? Yang orang kalah meneh macam-macam lomba-lomba itu masih ingat di depan mata kita, bahkan di ingatan kita, bahkan momen yang lucu itu masih ingat, atau momen-momen yang di situ bisa jadi ada juga baik. Dengan masih ingat, ya, jalan sehat ya, itu masih ingat. Singkat entuk cikra, kita ya, entuk sapu ya. Sing oleh lari kemarin ya, oleh mesin cuci datang hadir ke malam hari ini ya. Dapat hadiah sedemikian rupa, kita nggak tahu kan ke malam hari ini ya. Itu kita jelas di depan mata kita ya. Hiruk pikuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Panjenengan itu terlibat. Semua terlibat. Seandainya yang nggak ikut lomba pun pasti terlibat. Karena apa? Ini ewe negara, ewe negara, hajatnya satu negara. Bapak Ibu, pertanyaannya, ini live ya? Live ini? Ya. Oh, direkam.
Benar nggak? Pulau Kipas itu merdeka. Ini walaupun sudah 1 bulan 16 hari yang lalu ya, ini tidak momentum yang begitu lampau ya. Benar nggak kita itu sudah merdeka? Benar benar. Benar benar pak. Kita ini nggak sepakat ya, ada yang benar, ada yang tidak ada ya. Merdeka mana ya bu? Nggak ada apa pikiran nabi. Ya, Bapak Ibu, betul kita itu sudah merdeka, tidak ada yang salah, kan? Jadi kita itu sudah merdeka. Panjenengan belum merdeka. Baik pulau di panjenengan pun merdeka. Pulau pun merdeka, jenengan pun merdeka. Sampun merdeka. Merdeka dari mana? Nah ini pertanyaan. Merdeka seperti apa? Merdeka seperti apa? Gitu ya? Benar Bapak Ibu, kita itu sudah merdeka atau sambil merdeka, tapi kemerdekaan yang full, kemerdekaan yang merdeka, agak merdeka, sedikit merdeka, atau merdeka-merdekaan. Merdeka kalau dalam tulisan salah satu pengamat politik itu seperempat merdeka. Jadi kita nggak salah ketika memeriahkan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945 ya 2023 ini. Kita nggak salah, panjenengan untuk lomba mengadakan lomba urunan, mengadakan pengajian itu pengajian malam 17 namanya tirakatan gitu. Itu nggak ada yang salah karena faktanya kita sudah merdeka. Ya, walaupun dikatakan seperempat merdeka atau sedikit merdeka, paling tidak kita sudah merdeka. Bapak Ibu ini juga Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat ya definisi merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ini kamus yang dipakai di seluruh Indonesia ya. Ini jadi rujukan ya. Jadi merdeka menurut KBBI itu apa? Ada 3 makna. Yang pertama, bebas dari penghambatan, penjajahan dan sebagainya. Artinya berdiri sendiri. Itu makna merdeka menurut KBBI. Makna yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan negara lain. Menurut Indonesia ya, menurut KBBI. Dan makna yang ketiga, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak lain. Jadi makna merdeka menurut KBBI. Dilihat dari definisi ini, dia dari mana ini kira-kira Indonesia hari ini dibuat dari 3 poin ini. Pun merdeka nama dari sama nama dari pak. Pun merdeka ya, pun merdeka ya. Bebas dari penghambatan dan penjajahan. Kita tak dijajah ya, cara pindah. Namun yang kedua, tidak terkena terlepas dari tuntutan. Masih dituntut sama World Bank pak. Masih dituntut sama WHO, masih dituntut dengan ILF Indonesia, masih nggak merdeka, kurang. Kalau menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Poin yang ketiga, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak lain. Jadi definisi ini, coba Indonesia. Tergantung sama apa? Kalian tergolong tetangga. Tergantung sama mana? Apa-apa kita masih impor ya, masih impor, banyak impor. Ada? Nah, betul, itu kerjasama. Karena kalau kerja sendiri nggak bisa ya. Betul. Kita terikat, tidak tergantung. Bapak Ibu, itu Allah Subhanahu itu definisi dari KBBI. Namun Bapak Ibu, ada seorang pengamat politik yang dia sekaligus ulama, yaitu pengamat politik dari era 90-an ya, namanya Yati Rahmat Labib. Ya, dia pengamat politik dari 90-an menjelaskan bahwasanya kemerdekaan yang hakiki ya, kemerdekaan yang sesungguhnya itu ada 4 poin. Ada 4 poin bisa dikatakan negeri itu benar-benar merdeka. Yang pertama, yaitu negeri itu merdeka dari penjajahan militer. Yang kedua, negeri itu terbebas dari penjajahan politik. Yang ketiga, negeri itu terbebas dari penjajahan ekonomi. Dan yang keempat, negeri itu terbebas dari penjajahan thaqafah atau pemahaman.
Ada 4 ya. Jadi militer, kemudian politik, kemudian ekonomi, dan yang terakhir adalah pemahaman. Bapak Ibu, hari ini kita betul-betul merdeka. Saat merdeka ini dari penjajahan militer. Dia Mbah Pulau Mbah Panjenengan itu nanda senjata itu tenang gitu. Serius, maksudnya betul-betul dijajah secara fisik gitu. Bahkan di kampung saya itu ada namanya gondeli itu dulu buat sembunyi ketika ada serangan. Ketika saya itu masih sering dipakai gue, tapi dia pakai di atas dari batu besar, terus bawahnya ada rongga gitu. Dan ketika masa penjajah sudah selesai, saking syukure warga itu, gitu. Setiap setahun sekali batu besar itu digunakan tempat untuk syukuran, makan besar, saking syukure. Terus terbebas dari penjajahan, saking syukure. Kita hari ini bisa menikmati kehidupan yang santai, yang damai, tanpa mendengar desingan guru, tanpa mendengar suara dentuman bom. Itu luar biasa. Nikmat yang diberikan oleh Allah yang wajib kita syukuri. Nah, Bapak Ibu, sehingga tadi disampaikan oleh Kiai Haji Rahmat Nabi tadi, seperempat merdeka itu termikir. Kita itu merdeka dari penjajahan fisik, namun kita sebenarnya masih terjajah dalam tiga penjajahan yang lain: penjajahan politik, penjajahan ekonomi, dan penjajahan thaqafah atau pemahaman. Mas, penjajahan politik itu yang seperti apa? Penjajahan politik itu yang seperti apa? Bapak Ibu, penjajahan politik itu ketika dinamika politik di Indonesia itu masih belum bisa mandiri. Artinya apa? Orang-orang yang akan mencoba memimpin negeri ini masih diikat, masih dikendalikan oleh orang-orang di luar Indonesia, baik itu orang asing benar atau orang asing. Orang asing itu betul-betul pengendalinya orang luar. Orang asing itu adalah pengendalinya orang dalam, tapi mengendalikan orang-orang yang ingin memimpin negeri kita. Ini kita dijajah secara politik. Artinya apa, Bapak Ibu? Akhirnya ketika yang mencoba memimpin negeri ini dikendalikan oleh seseorang, yang jadi pemimpin sesungguhnya siapa, Bapak Ibu? Yang mengendalikan. Sehingga Bapak Ibu, kadang itu kita nyesel juga karena penjajahan politik. Karena apa? Hari ini untuk memimpin sebuah wilayah itu modalnya besar. Untuk menjabat bupati modalnya besar, untuk menjabat gubernur harus berapa, untuk menjabat wali kota berapa, menjabat presiden harus berapa modalnya. Sehingga kalau tidak ada backing dari orang-orang yang betul-betul kaya, mereka akan kesulitan. Kecuali betul-betul itu dicalonkan dari masyarakat yang mengangkat, ya. Kecuali dari masyarakat yang betul-betul dari masyarakat. Ini contoh penjajahan politik. Sehingga Bapak Ibu, dampaknya adalah antara ide dari pemimpin kita, idenya sebagus apapun, ketika dikendalikan oleh orang asing maupun asing, kebijakannya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan negeri. Bapak Ibu, kita melihat undang-undang yang baru misalnya, itu banyak menguntungkan pengusaha asing kalau kita cermat. Ada undang-undang minerba, ada undang-undang insyaallah ya, itu semuanya menguntungkan pengusaha asing ya kalau kita cermat. Namun kalau kita tidak cermat, udah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penjajahan secara ekonomi. Bapak Ibu, kita itu secara ekonomi harusnya betul-betul kaya raya. Itu yang setiap tanggal 17 Panjenengan tarik tambang. Itu sebenarnya ada tambang yang besar yang harusnya kita tarik surat. Kita Panjenengan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke biasanya tarik tambangnya itu bentuknya tali. Tapi kalau kita mau betul-betul tarik tambang kesungguhan, itu tambang Freeport, tambang Newmont ya, tambang batu bara, itu kalau kita tarik beneran dari satu tambang saja, misalnya Freeport itu PT yang mengelola gunung emas di Papua, itu ya ketika dihitung gitu, emas yang ada di Freeport itu sampai hari ini, ketika mau dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, satu kepala bisa kebagian 3 ton emas. 3 ton emas per kepala. Coba. Dan sejak awal itu dikelola oleh namanya PT Freeport, itu milik
Kita Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dari satu tambang. Coba yang baru-baru ini tambang nikel ya. Nikel itu adalah bahan baku pembuatan baterai apa namanya? Baterai. Sehingga ada muncul motor listrik, mobil listrik itu bahan bakunya dari nikel. Dari nikel. Bapak Ibu itu hari ini yang menguasai bukan Indonesia. Betul Indonesia bagian, tetapi sedikit bagiannya. Jadi yang disampaikan oleh mantan ketua DPR tahun 2000-an awal itu menyampaikan ciri-ciri negara dijajah itu satu. Ketika sumber daya alamnya itu masih dijual kepada negara tetangga. Yang kedua, ketika kebutuhan negara itu masih disuplai oleh negara tetangga. Ini komentar Ketua DPR tahun 2000-an, namanya apa? Itulah penjajahan secara ekonomi. Dari satu saja Bapak Ibu, dari tambang emas saja, kita sudah menjadi orang yang terkaya. Bahkan Arab Saudi bisa lewat. Sekarang yang terkaya bisa lewat. Ketika betul-betul itu dikelola oleh Indonesia secara mandiri. Yang menjadi alasan biasanya, Mas, Indonesia itu belum mampu untuk kelola, Indonesia itu belum bisa kelola, Indonesia itu belum bisa ngerjain, belum punya alatnya. Itu yang menjadi alasan biasanya disampaikan ke media kembali. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir penjajahan Sakofa. Ini seperti apa? Penjajahan Sakofa ini adalah sebuah pemahaman yang itu diajarkan di seluruh generasi kita. Misal ajaran terkait dengan sekularisme itu pemisahan agama dari kehidupan. Ngomongnya dari biasanya. Nek pas pengajian ngomongnya menjeruai agama ini menjeruai. Nek pas ning Joko agama ini sekularisme. Dan itu ditanamkan sejak 1924 yang lalu. Berapa tahun? 1924 tahun yang 9 tahun yang lalu itu ditanamkan dari barat kepada seluruh negeri-negeri muslim sampai Indonesia. Sehingga Bapak Ibu kita nggak aneh ketika hari ini orang mengatakan, Mas, nek wis ning Joko aku. Nek wis ning pasar Joko aku. Nek wis ning dalan Joko aku. Padahal agama itu untuk semuanya. Agama itu ya kehidupan di masjid, kehidupan di rumah, kehidupan di masyarakat, kehidupan di pasar, kehidupan di semua itu agama mengatur. Namun karena penjajahan Sakofa, penjajahan pemahaman dari barat, dari Amerika, dari Eropa, itu generasi kita mengatakan, Mas, nek wis ning lomba-lomba ojo nggowo aku. Kita bisa lihat lomba renang, ada yang untuk Allah. Lomba voli ya. Coba voli putri itu, wah itu kalau lagi nonton kan seru ya. Voli putri seru lah. Ada apa? Coba main voli. Mana nih pakai training. Karena apa? Dirasa mengganggu. Dan tadi dasarnya ada ketika sudah di luar masjid jangan bawa-bawa agama. Kadang ada yang bentuk pemain itu yang tetap kuat dia pakai kerudung ya, nutup aurat kepada. Namun kita lihat pakainya tetap banget. Artinya apa? Agama betul-betul tidak dipakai atau dipakai sebagian saja atau diambil sedikit. Karena apa? Penjajahan Sakofa, penjajahan pemahaman, penjajahan maklumat, penjajahan informasi yang terkait dengan Sakofa Islam. Bapak Ibu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hari ini kita memang bahagia. Hari ini kita patut bersyukur. Hari ini kita memang patut untuk memeriahkan kemerdekaan. Namun Pulau Kibanjaran tidak boleh lupa bahwasanya PR di negeri itu masih banyak. PR di negeri ini masih banyak. Coba dengan diiming-imingi mushroom ton dimakai banyak 3 ton per tahun. Itu benar. Kemudian minyak misalnya, minyak bumi itu konsep Islam itu ya, konsep Islam. Kalau minyak bumi itu, panjenengan beli BBM itu nggak bayar, free. Listrik itu nggak bayar, free. Itu konsep Islam. Karena dalam satu hadis, al-muslimu suraka'u fi salat.
alma, wafala, wana. Jadi kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal. Alma air, alkala itu pada kekebalaan, ana itu api. Api di situ termasuk tambang bara, kita tambang itu api ya, minyak bumi. Jadi harusnya Bapak Ibu kalau dalam konsep Islam, kalau kita diri nggak mikir masjid listrik, nggak mikir BBM mahal, apalagi hari ini solar susah biasanya solar ya. Belum lagi bagaimana ya. Ini tadi dari pagi bayar baca berita gitu ya. Pertalite mau dihapus gitu ya. Pertalite mau dihapus dari mereka, mau digantikan dengan Pertamax Green biasanya. Coba, ya berapa Pertamax? Pak Anto anak-anak yang biasa pakai Pertamax bilang nggak pernah pakai Pertalite atau ya. Yang biasa pakai Pertalite di Pertamax rasanya ya bos-bosan. Padahal harusnya secara konsep Islam, konsep ekonomi Islam itu yang namanya BBM itu free, gratis, dengan nggak perlu beli, ya, itu dalam konsep Islam. Bapak Ibu, kita nggak salah lagi memaknai kemerdekaan, ya. Namun jangan terbius. Pesan saya, jangan cukup, jangan merasa puas dengan kemerdekaan hari ini. Jangan merasa. Artinya apa? Kita masih PR bagaimana memerdekakan 3 poin berikutnya. Memerdekakan secara politik, memerdekakan secara ekonomi, memerdekakan secara thaqafah Islam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, tadi kan definisi merdeka menurut apa tadi? KBBI. Yang kedua, merdeka menurut pengamat politik. Yang keempat, merdeka menurut ulama seperti apa? Ya. Merdeka menurut ulama seperti apa? Ya. Bapak Ibu menurut Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan menurut para ulama adalah ketika seorang manusia, seorang hamba betul-betul hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep kemerdekaan di dalam Islam itu tidak dikatakan wis makmur mau, wis kecukupan mau, wis mangan kabeh mau dulu, wis duwe listrik kabeh mau dulu, bukan itu. Tapi ketika ditanya kemerdekaan yang seperti apa, jawabannya adalah sudahkah seluruh manusia di tempat itu menghamba kepada Allah atau tidak? Ketika suatu negeri, ketika suatu tempat itu sudah menghamba kepada Allah, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika seorang manusia sudah menghamba kepada Allah, mulai dari hubungan masalah dirinya sendiri, hubungan dia dengan manusia, hubungan dia kepada Allah, totalitas menghamba kepada Allah, itulah kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang bisa dinikmati di dunia, kemerdekaan yang bisa dinikmati di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan Al-Quran ini tidak sia-sia. Orang musror, Gusti Allah menurunkan Al-Quran yang begitu indah, Al-Quran yang begitu sempurna, Al-Quran yang begitu luar biasa dahsyatnya sebagai mukjizat dari Nabi. Ya, itu tidak sia-sia. Karena apa? Tujuan Al-Quran salah satu yang disebutkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 1 tadi yang saya baca di awal itu, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Inilah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah, menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Ayat 1 ya. Yang ini familiar dipanggil dan ini sering dipakai di sini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita mau beriman kepada Allah, yang ini selalu disampaikan oleh guru-guru kita untuk membenarkan akidah, untuk memantapkan tauhid, memantapkan akidah dalam beriman kepada Allah. Coba, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bapak Ibu, sehingga kemerdekaan hakiki itu ketika, ya, kemerdekaan hakiki itu ketika secara pribadi kita menghamba kepada Allah, secara politik kita menghamba kepada Allah, secara ekonomi kita menghamba kepada Allah, secara budaya kita menghamba kepada Allah, secara sosial kita menghamba kepada Allah. Itu kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sesungguhnya. Mas, berarti kita merayakan kemerdekaan hari ini salah? Betul.
Tadi nggak salah kita merayakan kemerdekaan ini, nggak salah. Itu tetap betul, tetap benar. Kita pun harus bersyukur. Wujud syukurnya macam-macam ya. Ada yang di dengan lomba ini ya, ada yang dengan pengajian, ada yang dengan tirakatan semalam suntuk ya. Walaupun kemarin aku tanya, Mas tirakatan apa kegiatannya? Ya melektok Mas. Melektok Mas. Yang penting kok esok untuk gitu ya, untuk sangat biar gitu. Apa kegiatannya? Melek gitu. Ada yang diisi dengan pengajian, ada yang diisi dengan istighfar yang luar biasa untuk mensyukuri kemerdekaan secara militer. Coba bayangkan. Hari ini kalau kita belum merdeka secara militer, ada boleh panen boleh kosong, ya kan? Ada cari makan ya susah, ada boleh ke proyek, gaya kita yang pakai susah, bisa kan? Ada boleh sambutan jualan motor ya susah. Kalau kita belum merdeka secara militer, coba bahasa sama ke pasar, bedel keluar repot, banyak mulai bang, bedel bisa kan? Ada soal bowling kiwo, bowling tangan. Enggak jadi ke pasar enggak. Ini wajib kita syukuri Bapak Ibu kemerdekaan secara militer. Namun ada PR 3 menurut pengamat politik. Namun kalau menurut para ulama, saya para kiai ya, salah satu Kiai Siddiq Al-Jawi beliau menyampaikan tadi kemerdekaan hati itu ketika orang itu betul menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari ekonominya menghamba ke Allah. Karena Allah punya konsep ekonomi. Baik secara pendidikan menghamba kepada Allah, karena Allah punya konsep pendidikan. Baik secara interaksi di masyarakat, ya, muamalah harus menghamba kepada Allah, karena Allah punya konsep secara hukum. Nah ini secara hukum ya. Secara hukum itu kita harus menghamba kepada Allah, karena Allah punya konsep hukum yang mantap. Ada yang namanya ada hudud, ada yang namanya hukuman ya. Ada hudud, ada hak itu hukum, konsep hukum yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu yang dijelaskan dalam Quran maupun hadis, itu konsep hukum dari Allah. Kalau hukuman itu konsep hukum dari Islam yang belum ditetapkan sama Allah ya. Ada orang misalnya ngapain ya, harus dihukum apa, itu yang ditentukan oleh pengadilan ya. Jadi ada ketentuan hukum itu harus menghamba kepada Allah. Itulah kemerdekaan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi Pulau Kiman sebenarnya ini tetap harus senang dengan kemerdekaan hari ini, namun jangan terlena dengan 3 penjajahan yang masih mencengkeram negeri ini. Jadi kita harus tahu, kita harus sadar, dan harus memperjuangkan kemerdekaan yang kedua, kemerdekaan yang ketiga, kemerdekaan yang keempat, sampai kita betul-betul kemerdekaan hakiki, betul-betul sampai kita mencapai kemerdekaan hakiki yang definisi menurut para ulama dan juga Al-Quran. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita betul-betul merdeka hakiki, itu ayat-ayat dari Allah tadi, salah satunya Surah Ibrahim ayat 1 dan juga Ad-Dariyat ayat 56. Ini kita bisa menikmati, merasakan nikmatnya Allah. Coba hari ini kita merdeka tapi nggak merasa nikmat dalam kehidupan. Kita merdeka dari satu sisi, namun terjadi dari sisi yang lain kita sesuatu yang belum kita nikmati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita tidak panjang, waktu kita tidak lama. Coba dengan bayangkan dulu para ulama, para kiai yang memperjuangkan kemerdekaan militer, namanya sampai sekarang masih harum. Pangeran Diponegoro, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim, namanya masih luar biasa. Karena apa? Beliau berperan kontribusi dalam memberantas penjajahan. Hari ini siapapun yang berkontribusi melawan penjajahan politik, hari ini siapa yang berkontribusi melawan penjajahan ekonomi, hari ini siapa yang berkontribusi melawan penjajahan sakofah, insya Allah namanya akan harum ketika kondisi itu sudah terwujud. Yang lagi dulu orang tua kita yang dia memperjuangkan kemerdekaan militer namanya Haluk Hayat. Bisa jadi dulu yang berjuangkan banyak, jutaan ribuan manusia yang bisa berjuang. Tapi yang berkiprah lebih besar,
yang berperan lebih besar itulah namanya yang halu. Namanya yang masih tertulis dengan tinta emas bahasanya. Ditulis di buku-buku sejarah, diabadikan bahkan dipelajari oleh anak-anak kita. Karena apa? Mereka partisipasinya besar. Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan pengen namanya tetap abadi, pengen namanya bisa ditulis, diceritakan oleh keturunan, oleh generasi kita, panjenengan harus mengambil peran yang besar dalam kontribusi penjajahan negeri kita dari penjajahan politik, penjajahan ekonomi, dan penjajahan takwa. Tanpa itu, panjenengan meninggal, yang tinggal lisan. Tanpa berperan aktif, tanpa berperan banyak, panjenengan meninggal, namanya selesai sampai hari itu. Paling dikenal kalau si Junat dengan kalau almarhum itu bukan yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita punya peninggalan, ya, kita punya legacy peninggalan untuk generasi setelahnya, ya itu suatu kebaikan, Bapak Ibu. Insya Allah nama kita akan tetap hidup walaupun raga kita dikubur. Nama kita akan tetap ada walaupun raga kita telah tiada. Nama kita akan tetap harum walaupun mungkin bau jasad kita akan bau dikubur. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, sebelum saya tutup ya, yang pertama poinnya kita mensyukuri kemerdekaan ini penting. Jadi dengan kajian malam hari ini, walaupun kita belum bahas, karena apa? Ustaz Arifin Fakta sudah bahas belum Marwah, gitu. Ustaz Asrafan bahas hadis arba'in, ya. Ustaz Abdul Wahid bahasnya luar biasa juga. Kalau saya bahas yang sama, ini nggak bervariasi, ya. Sehingga saya mengambil celah apa yang biasanya disampaikan, apa yang belum disampaikan, ini saya kupas. Ini saya sampaikan. Karena apa? Kajian yang membahas seperti ini memang jarang biasanya. Dan banyak orang yang belum tahu. Rasanya dari tanggal 16 Agustus besok itu puncak-puncak kita ini. Rasanya. Namun bagi kita yang harusnya tahu, yang tiap hari ngaji paham. Oh, ternyata kita merdeka tapi masih kurang merdekanya. Gitu ya. Tadi yang pertama, kita mensyukuri kemerdekaan ini penting. Jangan sampai kita mengingkari perjuangan para ulama, para pahlawan, para pejuang. Yang kedua, kita harus sadar bahwasanya perjuangan kita belum selesai. Masa iya kita menyerahkan perjuangan cukup dengan pendahulu kita? Relakah kita kebaikan itu hanya diterima oleh pendahulu kita? Enggak. Kita harus menyadari PR masih ada, penjajahan masih ada, sehingga kita harus memperjuangkan kemerdekaan selanjutnya. Dan yang ketiga, jangan bosan dengan apa yang sudah tulis guru-guru kita di meja yang mungkin ini. Jangan bosan yang sudah tulis guru-guru kita di meja yang ini, karena bisa jadi lewat mimbar yang mungkin ini, yang kecil ini, pencerahan supaya pelajaran itu akan sampai. Gitu, pemahaman yang baik, pemahaman yang baru, pemahaman yang akan sampai kepada diri kita. Kalau kita puas dengan hari ini, besok kita nggak datang di mimbar yang sederhana, mimbar yang ala-ala. Namun kita syukur. Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi kesadaran bagi kita. Kita sadar akan nikmat Allah atas penjajahan militer yang telah usai. Namun kita sadar atas penjajahan-penjajahan berikutnya yang harus kita selesaikan, yang harus kita tuntaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebih mohon maaf. Ini di malam minggu kasih kesempatan kepada panjenengan yang mau menikmati hiburan legend monggo, gitu. Tapi juga jangan sampai kebablasan, ya. Artinya, wah, aku seneng wayang mas, nutup ke esok, takutnya sebuah kebablasan, ya. Ini malah kewalik-walik, gitu. Sebulan kali. Ya kesana nomor sebentar, jajan, ya. Itu oke, ya. Apa namanya? Guyupi, ya. Ini jajan yang ada masih. Yang penting kan kebablasan, ya. Mau jongkor udahnya sampai jam 12 gimana, ya? Nggak sampai pagi, gitu. Apalagi hanya menonton wayang, ya. Senang-senangi kepada hiburan tetap kita batasi, ya. Monggo yang mau lihat nanti bisa diagendakan. Sing wonten kita langsung istirahat di cocok, ya. Atau yang masih mau kerja lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus membimbing kita dalam hal kebaikan dan kebaikan. Bapak Ibu, untuk ini dapat kami sampaikan. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai berkah, kita tutup dengan hamil dan berkah.
Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.